Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Matilda Kristina Liak, Prodi Teknologi Budidaya Perikanan semester 2, NIM 2023811014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum tentang persaingan dan pemangsaan. Makna pemangsaan adalah dimakan atau dimangsa. Pemangsa atau predator diartikan sebagai musuh. Hal ini dapat terjadi interspesifik dan intraspesifik. Persaingan dan pemangsaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, usaha dari dua binatang atau lebih untuk mendapatkan sesuatu yang sama, atau bila persediaan tidak cukup untuk keduanya atau seluruh binatang tersebut. Yang kedua, suatu keadaan memastikan persediaan dari sumber yang sama dalam suatu daerah lingkungan tersebut, yang menghasilkan suatu interaksi yang menimbulkan efek buruk masing-masing organisme. Persaingan akan terjadi bila ikan gelondongan dimasukkan ke dalam populasi ikan yang lebih besar. Makanan juga dapat menimbulkan persaingan, di mana dalam membuat sarang atau kerusakan sarang sebagai teritori pemijahan. Contohnya, ikan salmon yang terlambat datang di daerah pemijahan biasanya akan merusak sarang temannya. Hal ini terjadi akibat perkelahian dalam membuat sarang. Ikan yang kalah bersaing akan menempati tempat baru untuk memijah, yang mungkin kurang baik untuk kehidupan anak-anaknya. Seringkali terjadi perkelahian untuk memperebutkan sarang untuk memijah. Pada musim pemijahan biasanya terjadi persaingan dan perkelahian dalam memperebutkan betina. Adapun persaingan dalam ruangan untuk pertumbuhan, contohnya habitat yang banyak tanaman airnya, tidak cukup ruang untuk dapat digunakan dengan sempurna. Oleh karena itu, pada siang hari terjadi fotosintesis dengan hebat, atau yang biasa disebut dengan penjenuhan air dengan zat asam. Pada kesempatan ini juga kita akan membahas tentang ruaya, di mana ruaya ikan merupakan hal fundamental dalam biologi perikanan yang berkaitan dengan pembatasan daerah atau stok. Tujuan dari ruaya ikan adalah untuk penyesuaian dan keyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensi dan reproduksi spesies. Ruaya ikan terbagi dalam dua kelompok, yaitu ruaya ikan aktif dan ruaya ikan pasif, yang pergerakannya dari satu habitat ke habitat yang lain. Untuk menambah keberhasilan reproduksi dengan penyediaan kawan pemijahan dalam kondisi fisiologi yang baik, daerah pemijahan dan peletakan telur. Untuk menjaga kesetimbangan jumlah pemijahan dalam menggunakan daerah itu, terdapat kapasitas reproduksinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.